bulan Ramadan ini seakan-akan semuanya tuh ingin sadar gitu kan ya, tobat semuanya gitu kan. Jadi ketika tobat itu semuanya pengen yang sesuai dengan syariah gitu kan ya. Harusnya memang bisa diambil momen ini ya untuk menjadi multiplier ya dalam industri halal ini. Nggak ada gaungnya gitu karena ya tadi kita udah terbiasa jadi halal itu sudah dianggap sebagai hal yang wajar gitu. Yes. Dan bahkan ketika kita makan kita sudah kasarnya tidak lihat lagi ini ada logo halal atau enggaknya. Karena kita udah yakin begitu nanti udah makan tahu ada haramnya baru ngomel-ngomel kan. Ketika membahas transportasi halal nih kemudian ditilang. Nah kalau kita damai di tempatnya halal. Hai Sobis SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Oke, perkenalkan nama saya Kurnia Fajar Afghani dari kelompok keahlian Business Risk and Finance. Perkenalkan, nama saya Oktova Yuda Sudrajat dari kelompok keahlian Business Risk and Finance. Saya Ketua Divisi Center for Islamic Business and Finance SBM ITB. Oke, Mas Yuda nih, di bulan puasa ini ya kalau kita main jalan-jalan kita lihat mal-mal tempat perbelanjaan udah mulai rame nih, orang-orang udah pada mulai belanja dan lain sebagainya. Nah, apakah ini tuh bukti bahwa industri halal di Indonesia ini sudah mulai menggeliat gitu ya? Oke, menarik nih pertanyaannya Mas Kurnia ini ya. Memang salah satu indikator industri halal kalau kita tahu kan ada di situ ada 6 sektor ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pertama ada makanan dan fashion halal. Nah, di bulan puasa ini memang kalau kita lihat konsumen untuk industri halal ini menjadi semakin besar. Kenapa? Karena orang-orang pengen dapat makanan yang tentunya halal kan ya. Cari ke tempat restoran, cari yang restoran halal, kemudian cari makanan untuk buka itu juga pasti halal. Kemudian nanti kalau udah lebaran itu Mas Kurnia, itu juga pengen punya baju baru, lebaran, ya enggak? Iya, baju lebaran ya. Baju lebaran ini sebenarnya dalam konteks industri halal itu adalah kita sebut sebagai modest fashion. Ya, modest fashion atau fashion halal. Nah, tentunya bulan puasa ini salah satu kita bisa anggap ya sebagai driver ya untuk perkembangan industri halal di Indonesia. Oke, nah tadi kan kita tuh bahas ya industri halal dan lain sebagainya gitu. Nah, yang membedakan dengan industri biasa itu apa sih? Apakah hanya karena sesuai syariat Islam dan lain sebagainya? Atau seperti apa nih? Iya. Bagus nih pertanyaannya Mas Kurnia. Jadi industri halal itu sebenarnya kan bukan terminologi dari negara Muslim sebenarnya. Jadi dulu ada terminologi dimulainya sebenarnya dari wisata. Jadi ada pariwisata halal. Dan itu dulu banyak ada suatu fenomena di mana banyak orang-orang Muslim ya dari Timur Tengah, dari Malaysia gitu kan, datang ke Eropa. Kemudian ketika sampai Eropa, mereka itu mencoba untuk mencari, saya mau makanan yang halal, saya mau tempat ibadah. Nah, dan ternyata konsumen atau wisatawan ini cukup banyak, cukup besar dan signifikan secara ekonomi, ya. Karena itu kemudian dianggap sebagai apa ini? Sebagai potensi ekonomi buat negara-negara yang dikunjungi. Prancis misalnya kan ya di sana men-rival ya ke Paris ya ke beberapa negara Eropa yang lain. Nah, kemudian mereka mencoba apa ini segmen apa ini namanya gitu kan. Nah, kemudian untuk mempermudah mereka mengatakan oh ini adalah sektor pariwisata halal. Nah, itu ya. Jadi industri halal sendiri sebenarnya bukan terminologi halalnya bukan dari negara-negara muslim malahan. Jadi banyak dari negara muslim. Nah, kemudian berkembang karena kalau dari traditional Islamic finance ya keuangan atau ekonomi syariah sendiri memang sudah ada ya halal food ya atau misalnya kita makan harus halal dalam arti tidak ya ada kriteria-kriterianya ya. Tidak boleh mengandung babi gitu kan ya, tidak boleh khamr atau minuman keras ya. Tapi ketika kita sudah sampai saat ini itu ada sebuah transformasi menurut saya ya. Jadi
industri halal itu bukan menurut saya ya itu adalah transformasi ekonomi Islam yang bisa diadaptasikan sekarang. Karena bukan hanya keuangan saja. Awalnya kan kalau kita bicara ekonomi Islam itu hanya bicara zakat, kemudian bicara perbankan syariah, ya enggak? Tapi sekarang ada namanya ekonomi ya dalam bentuk industri halal. Ada makanan minuman halal, kemudian berkembang lagi ya. Ada pariwisata halal, kemudian ada fashion halal ya. Kemudian ada rekreasi dan media halal ya enggak? Dan salah satunya kosmetik dan farmasi itu juga sekarang lagi berkembang kan, orang lebih suka mencoba mencari farmasi atau kosmetik yang halal. Dan itu ya sebenarnya baru sekitar 10 tahunan yang terakhir, Mas Kurnia. Nah, kemarin rame-rame kan ya ada SGIE gitu kan ya. Dengar nggak Mas? Iya. Waktu debat capres itulah kita tahu kan ya SGIE, State of Global Islamic Economic Report. Nah, di situ kan di state tadi ada 6 sektor halal sebenarnya yang kita sudah bicarakan ya, mulai dari makanan dan minuman gitu kan ya, yang tentunya sekarang di bulan puasa ini terlihat sekali. Kemudian keuangan, kemudian ada industri tadi mungkin Mas Kurnia pariwisata halal, kemudian ada kosmetik, farmasi, ya media. Nah itu sebenarnya berangkatnya dari SGIE tadi ya, yang dikeluarkan oleh Dinar Standard itu ya. Dulu awalnya masih kerjasama sama Thomson and Reuters. Nah dan sekarang sudah 10 tahun itu dijadikan indikator global bagaimana suatu negara itu berkembang dari sisi industri halalnya. Indonesia 2013 itu peringkat 10. Ya, 6 itu di rata-rata kurang lebih peringkat 10. Sekarang kemarin di launch kan tahun 2003 akhir Desember 2003 itu kita udah naik sekarang level 3. Kalau tahun sebelumnya kan kita level 4 sudah naik level 3. Jadi sebenarnya pertumbuhan industri halal di Indonesia itu juga di-capture secara global, memang ada pertumbuhan. Iya, berarti kenaikannya sangat-sangat pesat ya dari 10 ke yang 3 ya. Padahal mungkin kalau ya kita masyarakat awam nih di Indonesia nih ketika kita ngomong industri halal ya taunya cuman makanan, minuman. Pokoknya kita lihat yang penting ada logo halal, kemudian ada tulisan no pork no lard gitu aja kan. Ternyata sektor-sektornya pun sangat banyak sekali ya. Mulai tadi ada 6 ya. Makanan, minuman, farmasi, kosmetik, lalu pariwisata, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kira-kira nih, kita lihat nih, industri halal ini kan ya, tadi kita tahu ya, berarti kan kasarnya, ya penggunanya nih, customernya berarti kan mungkin orang muslim, kemudian ya, apakah ini nggak terlalu segmented nih, ya kan, prospeknya gimana, tren kedepannya gimana, apakah cuman ya, karena bulan puasa aja nih, nah sekarang makannya yang halal-halal deh, gitu kan, atau seperti apa nih? Iya, menarik nih. Dulu waktu saya di Belgia itu juga ada namanya Halal Club. Belgia itu Halal Club. Jadi mayoritas sebenarnya non muslim. Di sana hanya 5% tuh muslimnya. Jadi ada bakery pedagang-pedagang daging ya yang muslim. Nah, ternyata orang Eropa itu lebih suka datang ke bakery yang muslim tadi. Karena disembelih secara halal. Menurut mereka itu lebih sehat. Jadi kembali pertanyaan tadi, ini kan segmented. Oh ternyata enggak gitu kan ya. Dalam konteks ini siapa saja yang bisa merasakan manfaat industri halal ini sebenarnya bisa ya. Termasuk tadi di Belgia ada halal club yang mencoba untuk mengembangkan industri halal di sana. Yang kedua, ini konsepnya kalau kita memang ingin menjadikan halal industri ini bisa bermanfaat untuk umat manusia secara keseluruhan, harus tentunya bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Sama juga bank syariah ya. Bank syariah juga sebenarnya bukan hanya untuk orang muslim. Ya, tepat sekali Mas. Karena kalau misalnya hanya untuk orang Islam berarti ya tidak rahmatan lil alamin nanti. Cuma rahmatan lil muslimin. Nah, kita kan harus rahmatan lil alamin tuh kalau dalam muslim itu kan ya. Jadi
tentunya industri halal bisa digunakan oleh banyak pihak gitu kan ya. Oke. Berarti nih kuncinya ini tantangannya adalah bagaimana kita mengembangkan halal lifestyle ini agar bisa diterima oleh seluruh masyarakat ya, baik itu muslim maupun yang non muslim. Yeah. Nah, kalau bahas halal lifestyle ini tuh saya jadi suka ingat tentang halal centernya di Salman, ya kan? Karena saya sempat baca nih, sempat dengar, sempat ngobrol juga dulu dengan Pak Prof. Slamet Ibrahim. Yeah, Nah, saya nggak tahu nih beliau masih jadi ketuanya atau tidak. Nah, beliau berkata katanya ya salah satu misi dari Halal Center Salman ini ya kita melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap ya itu halal lifestyle halalnya itu agar ya nggak hanya orang muslim saja yang bisa menikmati produk-produk halal, tahu terkait benefit-benefit dari produk-produk halal, tetapi yang non muslim juga ya. Oke. Iya, tepat sekali Mas Kurnia ya, karena industri halal ini bukan berarti islamisasi sebenarnya, tapi bagaimana ekonomi Islam gitu kan ya bisa dirasakan manfaatnya secara lebih luas. Mungkin pernah terjadi ya kesalahan tafsir ya tentang halal tourism gitu kan, dianggap bahwa kalau misalnya ini nanti semacam islamisasi. Oh enggak, ini cuma sederhana, ini siapa saja boleh, kemudian siapa saja boleh datang ke sini gitu kan ya, bukan harus orang non muslim, bukan kemudian harus diislamkan, enggak gitu kan ya, tapi di sini disediakan fasilitas-fasilitas gitu kan ya, supaya kalau misalnya orang muslim datang itu bisa menikmati dengan nyaman. Misalnya untuk makanannya tinggal pilih, oh makanan halal ada ya enggak gitu kan. Kemudian kalau misalnya ibadah, oh kalau kita ingin ibadah ada tempat sholatnya. Itu aja sebenarnya. Jadi bukan berarti ya, itu yang kita sering mispersepsi ya tentang industri halal. Makanya untuk halal travelers biasanya kita nyebut malah lebih ke arah Muslim friendly travelers. Jadi maksudnya tempat-tempat yang memang Muslim friendly. Kalau kita datang ke sana sudah ada tempat ibadahnya, ada tempat makan halalnya gitu kan. Bukan harus kemudian semuanya harus Islam, Muslim gitu ya. Jadi jangan sampai persepsi itu. Kalau mau wisata tuh nggak harus syahadat dulu gitu ya. Iya, nggak perlu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu, itu kan intinya itu berarti kita tuh ingin kepastian, ingin ketenangan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, ya kan. Nah, berarti kan itu yang kita cari itu kan ketenangan, ya kan, kepastian bahwa tempat yang kita tuju, fasilitas yang kita gunakan, makanan yang kita makan, itu tuh sudah halal gitu kan. Terlepas tadi ya penggunanya atau customernya halal atau tidak, muslim atau tidak gitu kan. Nah berarti kalau ini kan berarti harus ada standarisasi atau sertifikasi halal kan. Nah kira-kira gimana nih pendapat Mas Yuda nih terkait yaitu sertifikasi halal itu? Iya menarik ya, sertifikasi halal salah satu metode menurut saya ya supaya kita menjadi lebih aman, lebih tenang ketika menikmati sesuatu ya, baik makanan, pakaian maupun yang lain-lainnya. Jadi ya ini sebagai bagian dari usaha pemerintah, ikhtiar pemerintah untuk membuat masyarakat yang tentunya yakin ya terhadap makanan halal, kemudian hal-hal yang terkait dengan syariatnya bisa terpenuhi. Menurut saya sih menarik. Kalau menurut Mas Kurnia gimana nih? Indonesia ini kan sekarang sertifikasinya agak kenceng ya. Iya. Nah, itu. Nah, jadi kan dari studi yang pernah saya baca nih. Jadi kan sekarang itu bahkan para pelaku UMKM atau industri yang sudah mendapatkan sertifikasi halal itu ya kasarnya masih kurang banyak lah, masih bisa didorong lagi agar lebih banyak lagi produk-produk yang bisa bersertifikasi halal. Nah, cuman kan yang jadi permasalahan nih untuk mendapatkan sertifikasi halal ini kan ya kasarnya ada jalannya, ada biayanya, ada instansi-instansi yang terkait kan. Kalau di Indonesia kan kita ada 3 ya kalau nggak salah ya, BPJPH, kemudian LPH, kemudian MUI. Jadi kan alurnya itu kita para pelaku UMKM atau yang punya produk yang ingin disertifikasi itu daftar dulu ke BPJPH, lalu udah gitu BPJPH itu memberi kuasa atau tugas kepada LPH untuk survei kan, untuk memastikan itu halal atau tidak semuanya, kemudian baru memberi rekomendasi. Nah, setahu saya panjang dong prosesnya. Iya, prosesnya panjang. Kalau nggak salah bisa berapa minggu dan biaya yang tidak dikit. Itu sebabnya ini yang menjadi tantangan nih. Kenapa tadi
para pelaku UMKM tuh tidak banyak yang punya sertifikasi halal gitu kan. Ya. Tapi kan ada itu sekarang sudah ada semacam Self declare. declare itu gimana itu? Bukan bisa meningkatkan percepatan sertifikasi halal juga tuh Mas? Nah, itu sangat-sangat bisa sih karena kita memotong banyak instansi tadi, kita memotong banyak jalur. Jadi kita cukup daftar saja ke BPJPH dan bilang kalau kita mau self declare. Nah, nanti kita tinggal kasarnya sih ngasih tahu lah ini loh bahan-bahan saya gitu loh. Dan bahan-bahan saya ini ternyata sudah terdaftar sebagai bahan-bahan yang halal. Jadi ketika kita kasarnya kita tinggal punya ingredient saya punya ini, kemudian dicocokkan, oh udah halal, nah udah kita bisa Aman self declare aja kalau itu bisa halal. Langsung Dan itu tempel warna ungu itu ya? ungu itu, Logo halal ya? Iya, jadi udah nggak perlu biaya mahal lagi dan waktu yang lama kan. Nah itu diharapkan ya masyarakat ya sorry to say lah ya kalau kita main ke daerah-daerah yang mungkin bukan yang kayak Muslim friendly gitu. Meskipun di Indonesia kan banyak kan. Kita kalau main ke Pecinan, kita main ke kalau di Bandung ada daerah Cibadak, kita bisa yakin gitu loh. Yes. Jadi kita tahu lah, oh ini halal gitu, bukan kebabnya doang. Tenang gitu kan ya, karena udah ada logo halalnya gitu kan ya, setidaknya yang menikmati makanan di situ kita ya bisa merasa lebih tenang, lebih nyaman gitu dan menikmati. Tapi memang ini menjadi tantangan untuk kita semua menurut saya Mas Kurnia ya, bagaimana dari pemerintah memang sudah bikin roadmap juga, undang-undang juga sudah ada gitu kan ya. Tinggal memang bagaimana semua pihak bisa berkontribusi kan ya. UMKM ada, pemerintah ada, kita juga di akademisi juga sebenarnya kan juga punya kewajiban ya untuk mengedukasi ya masyarakat ya terkait dengan industri halal ini sendiri ya. Edukasi dalam konteks ya kita juga ada keuangan tuh ya, literasi keuangan ya, syariah itu kan masih rendah kita. Masih berapa ya? Kalau nggak salah pangsa pasar keuangan syariah ya, bukan perbankan masih berapa? 10% ya? 10%, apalagi kalau misalnya perbankannya syariah, lebih rendah lagi kan? Lebih rendah. Jadi itu PR kita semua sebenarnya. Ya. Tapi sekarang udah nembus 7% terakhir saya baca aset. Terkait perbankan syariah. Total aset ya kan, pangsa pasarnya gitu. Padahal kebayang kan dari mulai tahun 90 perbankan syariah ketika mulai dari Bank Muamalat sampai sekarang kita hanya di sekitaran 6 sampai 7%. Ya kan sangat miris ya. Yes. Kalau kita lihat bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia gitu loh. Jadi SJII juga kita lihat mungkin baru di peringkat 3 atau peringkat 4 kita ya untuk bagian keuangannya. Meskipun investasi syariah yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya cukup besar ya dari berbagai negara, tapi memang masih belum optimal ya. Ini PR semua. Jadi kalau menurut hemat saya memang semua sektor yang di industri halal itu memang harus bisa nyambung satu sama lain ya. Betul. Karena kalau enggak ya akan jalan sendiri-sendiri dan tidak optimal. Iya, ya contohnya ya tadi ya kalau kita bahas makanan, minuman, kasarnya semua orang sudah maklum ya, wajar kalau memang mempunyai porsi yang paling besar gitu. Nah, tetapi untuk yang lain nih, kalau fashion kan kita udah mulai rame ya. Nah, banyak fashion kita nomor 2 atau nomor 3 itu di dunia, karena memang bagus ya di sini. Kalau wisata juga. Wisata itu sayangnya ya kalau misalnya kita lihat di SJI sekarang, meskipun di GMTI ya kita itu nomor 1 loh. Nomor 1. Nomor 1. Biasanya bareng sama Malaysia itu. Tapi sayangnya di SJI kenapa nggak masuk ya kita ya? Nah itu mungkin. Ini kayak parameternya beda mereka ya? Iya mungkin itu parameternya beda ya. Ya mungkin tadi ya kalau kita lihat kan memang kasarnya ya fasilitas semuanya ada kan. Tetapi mungkin ada parameter tingkat kunjungannya juga mungkin, kemudian perputaran dana yang di bagian situnya juga masih kalah besar dibanding tempat-tempat pariwisata di lainnya yang tidak yang kasarnya tidak yang bukan yang halal tourism tadi gitu loh. Nah tetapi ya setidaknya ya kita mulai sudah ada jalan lah ke sana ya. Kebetulan kan sekarang juga di bulan Ramadan juga kan udah mulai rada menggeliat industri halal di kita dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana ya jangan hanya berhenti di bulan Ramadan saja gitu. Jadi bulan Ramadan ini menurut saya suatu momen di mana kalau untuk industri halal ini harusnya bisa memanfaatkan momen ini gitu kan ya. Baik dari sisi sektor keuangannya, apalagi makanan gitu. Kalau kita makanan kan pasti bisa dilihat ya statistiknya.
bulan puasa, bulan Ramadan, konsumsi ya umat muslim di Indonesia ini lebih banyak daripada bulan-bulan biasa. Oh, gitu Coba ya? aja. Saya pikir justru makin dikit loh. Soalnya saya makan makin Berlima. dikit kok. Cuman 2 kali kan? Biasanya berkali-kali. Makanya 2 kali tapi porsinya Oh, berkali-kali gitu. ya. Pantesan nggak kurus-kurus saya ya. Jadi itu momen ya buat ini. Kemudian sektor-sektor yang lain juga ya wisata halal bisa dikembangkan gitu kan ya. Kemudian orang juga lebih aware kalau bulan bulan Ramadan ini seakan-akan semuanya tuh ingin sadar gitu kan ya. Tobat semuanya gitu kan. Jadi kan kata obat itu semuanya pengen yang sesuai dengan syariah gitu kan ya. Harusnya memang bisa diambil momen ini ya untuk menjadi multiplier ya dalam industri halal ini. Terutama memang tadi ya untuk makanan dan fashion ya di Indonesia kan cukup tinggi. Yang lain-lainnya bisa mengikuti. Keuangan apalagi ya. Orang bukan keuangannya bukan hanya keuangan syariah ya kan. Kalau di kita ini Mas Kurnia kan juga praktisi perbankan syariah. Di kita di keuangan syariah itu sebenarnya bukan hanya yang komersial, ada namanya sosial kan ya. Iya. Islamic social finance, ada zakat, ada infak, ada sodako. Nah, di sini tuh sangat besar sebenarnya potensinya. Zakat kita itu triliunan sebenarnya ya. Dan itu sebenarnya kalau kita gabungkan ya menjadi satu alat ya instrumen untuk mengembangkan ya menggulirkan ekonomi, menurut saya itu menjadi instrumen yang sangat bagus gitu kan ya. Nah, tinggal memang perlu semua pihak ini ya bersinergi gitu ya sehingga ya kita bisa mendapatkan manfaatnya. Dan Oke. Nah, saya masih kepikiran nih. Ya, saya juga kan ya tadi ya masih banyak belajar terkait halal industri dan lain sebagainya. Nah, kira-kira tadi kan kalau makanan, fashion, sudah tahu lah ya kita arahnya itu harus bagaimana. Iya. Ya kan kalau makanan ya mungkin kita bisa tinggal berinovasi dengan makanan-makanan, kemudian mendapatkan sertifikasi halal gitu kan. Nah, kemudian fashion juga kan sekarang juga udah mulai banyak. Nah, tetapi untuk sektor-sektor lainnya nih, inovasi-inovasi apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mendorong agar ya peringkatnya makin naik lagi deh. Iya benar itu ya. Karena memang masih PR itu, setuju Mas Kurnia ya. Apalagi media dan rekreasi ya. Kalau di negara tetangga ada IPIN dan UPIN. Itu kan sebenarnya bagian dari industri halal itu ya. Di Indonesia masih belum berkembang. Tapi ada kemarin ya, Bang Jack itu kalau nggak salah, Bang ini sebenarnya media-media itu juga. Bentar, Bang Jack itu yang mana? Saya taunya Paw Patrol. Ya itu kan karena ada anak saya suka melihat film-film ya yang terkait dengan halal industri ya. Siapa sih? Jarwo bukan Oh ya Jack. Jarwo. Saya lagi kok malah mikir apa ya Jack Kan ada Pak Ustadznya, ada ini sebenarnya bagiannya kayak gitu kan ya, kehidupan sehari-hari manusia untuk Sapo Jarwo ya. Sapo Jarwo. Nah, itu sebenarnya bagian dari rekreasi dan media halal ya. Kemudian juga kalau untuk farmasi dan kosmetik Indonesia ini sebenarnya udah leading Mas. Sudah cukup banyak, kita punya Bio Farma di sana bikin vaksin gitu kan ya. Kita punya Kimia Farma, kita punya. Kemudian obat-obat tradisional kita itu juga banyak itu. Iya. Ya. Dan sumbernya karena salah satu keunggulan Indonesia terkait dengan obat-obat tradisional adalah bahan bakunya ada di Indonesia ya. Jadi banyak diekspor. Jadi sebenarnya itu bisa dikembangkan. Tapi memang perlu bertahap ya. Perlu kesadaran dari semua pihak ya bahwa ini menjadi suatu yang penting gitu kan ya, bahwa mendapatkan ketentraman dalam mengkonsumsi sesuatu atau menggunakan sesuatu menurut saya aman. Iya. Nah, lucu nih kalau kita membahas yang ke arah situ nih, membahas farmasi dan lain sebagainya, di mana kan obat-obat juga masih banyak yang ya kasarnya belum dari bahan-bahan halal kan. Nah, tetapi kan ya saya nggak pinter di fatwa lah ya, saya bukan orang MUI kan. Tetapi kan katanya kalau ya terpaksa nih dan nggak ada, ya udah sih pakai aja gitu kan. Iya, itu sering jadi alasan ya sebenarnya. Tapi itu kalau menurut kita, menurut saya ya maksudnya itu motivasi untuk kita mengembangkan ya produk-produk halal ya. Obat memang masih sangat kecil sekali Mas. Kurang dari baru 1% sebenarnya obat yang halal itu. Kita ada penelitian ya bekerja sama dengan salah satu perbankan syariah di Indonesia.
yang sangat besar. Nah, itu untuk melihat sebenarnya bagaimana farmasi dan kosmetik, dan ternyata tadi untuk kosmetik untuk farmasi obat itu yang halal itu baru 1%. Bayangkan itu dari semua ini. Jadi ya memang terpaksa tadi ya itu ruang untuk mengembangkan industri halal menurut saya. Kalau kosmetik, orang-orang dari Korea datang ke Indonesia untuk tahu gimana bikin supaya di sertifikasi halal supaya mereka bisa jualan kita. Indonesia ini adalah nomor 1 konsumen halal di dunia, dan kita itu kayak kue, Mas. Ya, kue itu menarik buat orang lain untuk diambil, kita sendiri nggak ngambil. Kurang motivasi gimana? Mungkin gini ya, kan kasarnya nih kalau kita punya ini kayak kurang dihargai, tetapi kalau udah diambil orang baru kita rame kan. Orang kita kayak gitu kebanyakan kan ya. Nah, sedangkan kita tahu sendiri, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita ya sudah bergelimang dengan produk-produk halal. Jadi kita merasa nggak perlulah yang seperti itu udah sesuatu yang sewajarnya gitu loh. Tetapi begitu kita kayak keluar dan lain sebagainya, nah justru negara-negara lain nih yang berusaha menarik kan, karena mereka nggak butuh yang halal tourism dan lain sebagainya. Itu kan hanya untuk menarik masyarakat dari negara-negara yang populasinya kebanyakan Muslim agar mau datang ke sana kan gitu. Jadi ya wajar mereka yang lebih banyak. Benar, Mas. Ini semangat. Kadang kalau misalnya kita lagi sehat kayak gini gitu ya, kemudian ya kita nggak menghargai lah kesehatan yang dia karunia atau nikmat. Tapi kalau nanti dikasih pilek, dikasih batuk, dikasih demam, itu baru sadar ya enaknya kalau misalnya sehat gitu kan. Sama juga tadi kayak kita kuenya besar, kalau udah diambil sama orang lain gitu kan, ya baru kita dapat apa gitu ya. Ya itu menurut saya PR buat kita. Memang di Indonesia kan kita sebenarnya udah ada beberapa lembaga yang dibuat untuk itu, Mas. Iya nggak? BPJBH sudah ada, ya kan, dari 2014 itu. Iya. BPJBH dibuat 2014 dalam rangka sertifikasi halal. Kemudian 2020 itu dikembangkan, ada namanya, pernah dengar KNIKS, Mas? KNKS ya, yang Komite Nasional itu. Ya, Komite Nasional Ekonomi Syariah, ya kan. Itu sebenarnya ikhtiar atau usaha negara Indonesia, bangsa Indonesia untuk meningkatkan tadi ya industri halal. Karena segmen industri halal itu di kementerian dan lembaga itu terpisah-pisah, ada di masing-masing lembaga itu punya program sendiri-sendiri. Nah, itu sering masalah kan, masalah sinergi gitu ya. Kalau perbankan pasti sudah paham lah, Mas, ini dari tahun awalnya kan namanya Direktorat Perbankan Syariah ya di BI kan, sebelum pindah ke OJK. Jadi BI dan OJK pun sekarang, BI ada namanya DEX, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu juga concern terhadap industri halal. Kalau di OJK ada perbankan syariah, ada IKNB yang syariah juga kan ya. Jadi sebenarnya banyak di kementerian juga, Kementerian Keuangan juga ada yang menerbitkan sukuk, ya enggak, Mas? Iya. Iya kan, justru itu salah satu inovasi yang dilakukan kan. Sekarang kita ya mohon maaf nih, kalau kita membahas terkait ya saham, obligasi, itu kan semuanya udah serba bunga gitu kan. Nah, tetapi kan sekarang kita sudah mulai ada, bahkan SBN aja udah ada yang syariah gitu kan. Meskipun FR juga kan. Tapi ya itu kita nanti mungkin bisa bahas tentang apa itu ini ya, perbankan syariah. Tadi sepakat dengan terminologi yang sampaikan Mas Kurnia, ini ada inovasi sebenarnya. Negara ini sudah mau berinovasi untuk mengembangkan. Jadi maksudnya ada goodwill ya dari pemerintah untuk membangun industri halal. Bahkan KNEX ya, KNEKS sekarang ada namanya KADEX, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pernah dengar nggak, Mas? Nah, itu justru belum. Baru ya. Karena itu baru dikembangkan memang beberapa provinsi, itu basisnya provinsi. Beberapa provinsi udah bikin. Yang terakhir nih Provinsi Jawa Barat baru akan dibentuk. Agak terlambat ya. Jadi memang, tapi itu merupakan kalau menurut saya sinyal dari pemerintah bahwa coba untuk mempertahankan ritme ya, menjaga tadi ya, bisa tetap di level sekarang kan 3 kita kan ya di dunia, SGIE kita level 3 di dunia. Dari ya 2013-10 udah level 3 itu udah achievement yang cukup baik menurut saya. Tapi kita ingin lebih baik lagi gitu kan ya. Masa kita kalah sama negara-negara yang notabene sebenarnya non muslim gitu kan ya. Tapi dia lebih tinggi rankingnya gitu kan ya dalam industri halal. Ya saya kepikirannya gini sih, simple aja ya. Kalau kita nih misalkan nih pemerintah di Jepang mereka membuat event gitu ya,
pasar halal, wah orang pada datang. Iya. Ya, di Indonesia bikin pasar halal, emang yang lain haram nggak? Nah itu ya. Kan halal juga, jadi ya nggak ada gaungnya gitu. Karena ya tadi kita udah terbiasa, jadi halal itu sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Gitu. Yes. Dan bahkan ketika kita makan, kita sudah kasarnya tidak lihat lagi nih ada logo halal atau enggaknya. Karena kita udah yakin begitu nanti ya. udah makan, tahu ada haramnya, baru ngomel-ngomel kan. Oh ini ada lain sebagainya gitu loh. Nah itu sebabnya mungkin kita sudah harus mulai inilah tadi ya sinergi dari berbagai pihak. Kemudian kita mungkin dari akademisi juga kita punya hutang kepada masyarakat untuk mensosialisasikan bagaimana industri halal ini dan bahkan mungkin keuangan yang syariah tadi gitu ya. Iya. Hasil-hasil riset kita memang perlu didiseminasi ya supaya memang masyarakat lebih terpahamkan ya konteks syariah ini apakah beda atau hanya sekedar label saja gitu kan ya. Dan ya memang sepakat ini salah satu tugas kita di kampus ya untuk memberikan pencerahan tadi. Karena prinsipnya sebenarnya ekonomi syariah yang terrepresentasikan dalam industri halal ini untuk siapa saja ya dan yang membedakan mungkin kalau masih ingat Mas Kurnia ya membedakan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah ya halal industri ini ya itu adalah ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu fokusnya di real sektor. Betul. Ya kan ya. Betul. Bahkan kalau misalnya di perbankan syariah mau pinjam kredit, Iya. nggak ada pinjam ya di Nggak sana, ada mau kredit. pembiayaan financing di sana. Pembiayaan. Pembiayaan. Nah, pembiayaan pun harus jelas kan. Iya. Produknya apa. Produknya Jadi ada underlying asset, Iya. ya kan ya. Ada Nah, akadnya. Yes. Nah, itu yang sebenarnya membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional di mana memang kita ada real sektornya yang menjadi underlying ya. Ekonomi bergerak itu memang membawa kemanfaat kepada umat. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bisa membuat uang dengan uang sederhana gitu kan ya. Makanya kita sebut sebagai ekonomi bubble, ekonomi gelembung yang 2008 kemarin kan meledak gitu kan ya. Jadi global crisis itu ya. Nah, ini makanya ini sebenarnya untuk kebahagiaan kita semua menurut saya dan industri halal ini pengejauhantahan menurut saya tadi ya meskipun sementara masih 6 sektor ya dan kaitannya sebenarnya terkait dengan bahan baku kan ya bahan bakunya harapannya halal gitu kan ya tidak bertentangan dengan syariat kalau keuangan ya tentunya kita harus hindarkan dengan Maghrib, Maisir, Goror, riba. Masih ingat. Ngajar perbankan syariah harus paham. Iya dong. Soalnya kalau nggak paham ntar kena SP. Iya. Nah, cuman kalau kita lihat nih, kita kan udah tadi ada 6 sektor gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat nih banyak nih ya. Nah, yang perumahan-perumahan Islami dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu masuk ke sektor mana? Iya. Dan bedanya kayak gimana sih? Apakah hanya cuman kalau ini karena perumahan Islami ya maka akadnya nggak pakai bank konven setuju. gitu ya. Oke, ya. Pertama terkait sektor, apakah industri halal itu 6 sektor? Menurut saya juga enggak ya. Yeah. Jadi sementara ini karena memang SGIE ya si global dinar standar itu membuat 6 ini supaya memang bisa diukur ya sementara diukur. Kita pernah ada riset dengan BI karena yang cukup berkembang juga adalah sektor logistik halal. Pernah dengar enggak ya? Logistik halal itu menjamin bahwa kalau kita membawa barang yang halal sampai ke tempatnya harus halal juga. Gitu. Nah, jangan transportasinya enggak halal gitu halal, kan dicampur sama yang lain gitu kan. Nah, masih mending kalau yang itu masih bercampur dengan yang lain. Nah, saya pernah dengar nih siapa ya mungkin saya pernah ngobrol juga dengan salah satu ya mungkin expert di bidang halal industri. Ketika membahas transportasi halal nih, kemudian ditilang. Nah, kalau kita damai di tempatnya halal. Wah, siapa ya? udah sampai ke situ ya, sampai ke situ ya. Iya. Ya tentunya karena semua prosesnya harus halal ya halal seperti nggak boleh ya. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya di perjalanannya seperti apa. Jadi ya hal seperti itu menjadi concern sebenarnya ya bahwa distribusinya juga halal gitu kan. Jadi maksud saya itu sebenarnya membuka sektor-sektor baru sebenarnya yang bisa kita lihat bahwa kita bicara halal industri itu nggak terbatas 6 sektor itu saja. Bahkan kita bisa propose sektor-sektor yang memang dibutuhkan ya. Untuk kesana kan kalau misalnya makanan dan minuman biasanya terkait dengan sembelihan halal itu juga kan yang bisa diturunkan lebih ini nanti portery dan yang lainnya kan itu masuk ke sana itu Mas banyak apa namanya hal yang sebenarnya kita bisa sedikit kita buka kalau misalnya kita pengen
pengen melihat industri halal secara keseluruhan, karena kembali ya, ekonomi syariah itu kadang bentuknya kayak konsep saja gitu kan ya, tapi realisasinya seperti apa? Ya itulah industri halal itu kan ya, mulai dari keuangan, mulai dari produksi makanan dan semuanya nanti bisa ke sana. Tapi kembali bahwa ini tidak segmented hanya untuk umat Muslim saja, karena ini dibuka untuk semua manusia ya, untuk kan tadi ya mendapatkan rahmatan lil alamin. iya, bukan rahmatan lil muslimin. Oke, nah kalau membahas yang kayak konsep tadi di mana semuanya itu dari A sampai Z itu harus halal, saya jadi teringat terkait halal desain itu yang dulu pernah dicetuskan oleh Prof. Iim juga. Jadi beliau pernah mencetuskan bahwa yang namanya halal industri kalau ya desain halal desain itu ya mulai dari perencanaannya, pemilihan bahan bakunya, produksinya, ya kan, kemudian sampai mendapatkan sertifikasinya, semuanya itu harus dalam kasarnya satu ruang lingkup manajemen yang halal juga gitu loh. Jadi ya tadi agar dari A sampai Z-nya halal semua. Gitu. Cukup menarik sih sebenarnya itu. Cuman ya mungkin tadi karena kita sudah merasa itu ada hal yang wajar, kita kurang dicermati kurang lebih aware lanjut gitu kan ya. Iya. Tapi menarik Mas tadi yang disampaikan ya dari A sampai Z. Ini saya mau kaitkan sama teknologi nih sekarang ya. Karena ada namanya blockchain. Oh iya. Pernah dengar kan ya? Iya, blockchain gitu kan. Nah, itu kan ada namanya sekarang halal traceability. Pernah dengar nggak bagaimana dengan menggunakan teknologi blockchain sebenarnya ya, kita bisa memastikan bahwa produk ini dari end to end-nya itu halal gitu kan ya, prosesnya seperti apa. Nah, ini menurut saya salah satu potensi ya di industri halal yang bisa ditingkatkan. Kebetulan memang ada salah satu mahasiswa saya, dia dari KNIKS, melakukan riset tentang halal traceability ini juga. Coba untuk menggunakan, apakah baiknya menggunakan RFID gitu kan ya, atau menggunakan teknologi yang lain, blockchain gitu kan ya. Nah, itu sedang dikembangkan sehingga harapannya bisa mendapatkan teknologi yang ekonomis ya. Teknologi itu mungkin bisa di-apply tapi terlalu mahal Mas. Iya. Ya enggak? Kalau masih mahal nanti akhirnya apa? Barang yang dijual ikut mahal, nggak akan ada yang beli. Jadi nggak kompetitif kan? Betul. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan industri yang halal, produk teknologi yang murah gitu kan ya. Nah, kita bisa mendapatkan produk-produk halal yang kompetitif. Oke. Tapi menarik juga nih Mas. Sebenarnya kalau kadang ya kembali ya, produk halal itu harus terminologi yang secara luas. Karena di halal fashion sebenarnya kita sebutnya bukan halal fashion yang kerudung gitu kan ya. Bukan ya. Iya, bukan hanya itu maksudnya. Tapi kita sebut sebagai modest fashion. Modest fashion itu pakaian yang menutupi tubuh. Itu sebenarnya. Karena ada pertanyaan tuh, pernah kita ada kajian sama salah satu lembaga KNKS-nya tuh. Kalau misalnya di Indonesia ada namanya sarung, Mas. Tahu nggak sarung? Ya. Di Arab ada sarung? Nggak ada. di Arab ada apa namanya? Serban. Di Indonesia jarang, ya kan ya? Jarang. Di Indonesia kopiah. Ya enggak? Jadi memang terminologinya menjadi sulit, apa yang dianggap sebagai industri halal. Jadi itu memang akan sangat tergantung dari wilayah, dari negaranya gitu kan ya. Selama dia menutupi tubuh, itu kita sebut halal fashion. Jadi tidak selalu harus halal tadi ya. Terminologi halal ini memang jadi agak ada penyemitan, tapi kita sebenarnya kalau kita coba angkat lebih lebih tinggi ya, itu kita ke substansinya yang akan kita capai gitu kan ya. Nah, tapi menarik nih, tadi kan Mas Yuda kan ngomong nih, di Indonesia ada sarung, di Arab nggak ada sarung gitu kan. Nah, ini kan berarti kita berbicara terkait standar halal setiap negara mungkin pun berbeda ya kan. Regulasinya pun berbeda dan ini menjadi salah satu tantangan nih agar ya kasarnya kalau kita mau ekspor nih, menurut kita halal, ternyata menurut mereka ini kurang nih ya kan. Nah, mungkin ini ya tadi perlu kerjasama seluruh pihak. Mungkin ada ya, kita kan punya organisasi Islam dunia kan, kita punya OKI ya kan, dan lain sebagainya untuk menentukan, membuat sebuah standarisasi halal di mana ini tuh diterima oleh seluruh negara gitu. Setuju Mas. Memang halal atau tidak itu kan
keluar dari fatwa. Betul. Fatwa di Indonesia dikeluarkan MUI, Iya. DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, ya MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI ini atau DSN ini di masing-masing negara punya sendiri-sendiri. Nah, memang tantangannya kita di umat Islam, literatur kita kan setidaknya ada 4 mazhab itu kan. Iya. Nah, itu masing-masing kadang memiliki definisi berbeda-beda. Tapi setidaknya memang harapannya ketika memang sudah di di satu negara di label halal ya, kita lebih tenang ya. Ya. Dan ya tadi kan mungkin kalau dengan negara lain yang menganut mazhab yang berbeda itu kan mungkin ada sedikit perbedaannya gitu ya. Kalau hal-hal yang prinsipal seperti ya mohon maaf nih daging babi kemudian disembelih tanpa menyebut nama Allah kemudian darah itu oke semuanya bilang haram. Ya. Tetapi untuk yang lain-lainnya nih ya kan masalah khilafiyah itu ya tentunya memang harus diputuskan dengan fatwa-fatwa. Bahkan di sini aja kan masih ada yang ngomong ya kasarnya merokok ada yang ngomong halal ada yang ngomong haram gitu kan. Nah ini yang harus benar-benar kita benahi semua agar ya tadi industri halal ini tuh bisa mendunia dan ya kasarnya bisa menjadi bisa menjadi opportunity juga gitu. Jangan sampai kita cuma kita aja gitu tadi kan. Jangan sampai kita itu jadi kue aja Mas dilihat dari orang lain, nah kita nggak makan kita kue, nggak dapat kuenya sendiri gitu kan ya. Nah, tadi saya sampaikan kita itu di tahun dunia secara global ya kita tuh 2 triliun USD tuh untuk total konsumsi halal ya. Dan itu udah naik 1000 kali dari mungkin masalah data dulu kali ya, dulunya 2013 masih belum sebaik sekarang ya. Karena di 2013 datanya mengatakan itu baru 1000 billion USD. Sekarang tuh 2 triliun USD. Ya. Jadi udah 1000 kalinya kan ya. Jadi sangat menurut saya sih pertumbuhannya sangat pesat sekali ya. Dan menjadi potensi untuk semua pihak untuk bisa mengambil keuntungan gitu kan ya. Dalam arti kalau kita bicara bisnis kan kalau dalam konteks kajian muamalah ya, ada kenal namanya tijaroh dan masih ingat nggak Mas Kurnia, tijaroh dan tabaru, bisnis dan sosial gitu kan ya. Oh iya. Ya nggak? Ya bisnis ini kan kita perlu kembangkan. Karena banyak ya tadi saya sebut ya di Belgia saya ada kenal di sana namanya Mark Desam, dia juga penggiat industri halal, dia juga yang mengajak saya sebenarnya dulu ke Belgia ya untuk studi di sana. Itu mengembangkan klub halal, bahkan klub halalnya bukan hanya untuk di Belgia, dia mengembangkan ke negara-negara lain. Apa yang sebenarnya yang mereka targetkan? Mereka itu ingin jualan daging sapi mereka ke negara-negara muslim. Kita pasar Mas. Iya, ya kan kita juga tahu ya kita penduduk Muslim di Indonesia aja hampir 90% kan 87-an kalau nggak salah berarti kurang lebih di berapa 240 juta gitu kan. Nah ya apalagi kalau yang makanan minuman itu kan hal yang sehari-hari ya. Iya. Dan kita juga ya kita nggak perlu inilah maksudnya kita tidak bisa memungkiri bahwa ya daging sapi kan kita juga masih kita impor. Iya ya impor. Kan? Makanya kenapa kayak Australia di Brasil itu kok bisa ranking 1 untuk di bidang itu. Makanan minuman karena mereka eksportir terbesar untuk sapi, poultry kalau Brasil kan ya ke negara-negara muslim. Mereka yang juara, kita konsumen. Ya makanan kita tempe aja impornya dari negara yang bukan muslim kan. Kedelainya kan dari negara yang bukan muslim gitu di mana PR banget itu ya. Mirisnya itu kasarnya tempe itu ya makanan buat yang semuanya bisa beli gitu loh. Jadi kan pasti banyak gitu kan. Nah, itu dia gitu loh. Ya mungkin ya tadi sih itu tugas kita semua gitu. Apalagi tadi Mas Yuda kan bilang nih mau bikin Kadeks kan yang Jawa Barat nih ya kan. Nah, mungkin nantinya diharapkan sih akademisi bisa terlibat di sana gitu, apalagi untuk penyusunan ya strategi, kemudian sosialisasi kepada masyarakat dan lain sebagainya gitu. Ya, karena aktivitas ekonomi di Jawa Barat tuh banyak Mas. Pernah dengar OPOP? OPOP belum. OPOP, one product, one pesantren, one product. Belum. Oh loh, waduh. Mana aja nih Mas Kurniawan? Paling saya taunya itu One Day One Juice. Soleh Ramadan. banget nih, soleh banget One Day One Juice Ramadan nih. biasanya suka ada grup WA baru nih.
one day one juice atau one day one apa. Jadi OPOP ini sebenarnya salah satu ini Mas, apa namanya, bentuk ya tadi ya, kalau ini bagaimana ekonomi pesantren itu berkembang. Dan itu kan sebenarnya juga bagian dari, kalau kita bicara industri juga ya, industri halal juga kan ya, bagian itu salah satu produk ya, program yang menurut saya sih berhasil di copy itu di beberapa provinsi yang lainnya. Jawa Barat menjadi salah satu role model. Makanya tadi kalau kita bicara sektor, sebenarnya sektornya nggak cuma 6 saja, tapi yang bisa di capture datanya tersedia sama si dinas standar tadi baru 6 gitu. Kalau misalnya kita dibuka semua, mungkin Indonesia ini lebih banyak lagi ya. Iya. Sayang kalau misalnya, kalau menurut hemat saya bisa jadi juga kita nggak juara satu tuh karena apa? Karena data kita yang kurang bagus aja. Iya. Ya nggak? Kalau data kita bagus mungkin itulah, sekarang udah ada progresnya ya. Kayak NIKS coba bikin sinergi gitu kan ya. Kadek juga bikin ada di Kadek, kemudian banyak kementerian lintas lembaga yang sudah berkoordinasi. Saya pikir ini ke depan sih kita punya masa depan yang bagus lah ya di sektor industri halal ini. Oke, berarti tren dan opportunity dari industri halal ini nih di Indonesia, meskipun katanya industri segmented ini masih terbuka lebar ya. Terbuka lebar. Nah, mungkin kita juga Ramadan ini bisa jadikan momen ya buat semua pelaku atau penggerak di sektor industri halal itu untuk mengambil manfaatnya, momennya di mana saat ini tuh orang-orang ya yang menjadi pasar tadi ya, orang-orang muslim di Indonesia ini lagi semuanya tobat ini kan. Pengen yang semuanya halal gitu kan ya. Jadi bisa dioptimalkan gitu kan ya. Nah, tapi jangan sampai tobat pengen yang halal tapi impor. Nah itu artinya kita mulai pikir gitu ya, gimana caranya produksi yang ya untuk obat itu kan, masalah gelatin aja kita masih belum bisa ini kan ya Mas. Itu kan Mudah-mudahan kebetulan ya istri lagi riset kok. Jadi gelatinnya dari bahan yang halal. bukan dari sapi ya, karena kalau sapi itu masalahnya di Indonesia itu sapi kita tuh nggak ada juga Mas. Jadi gelatin itu kan dari tulang kan, diambil dari tulang. Dari tulang. Tulangnya sayangnya kita nggak ada. Makanya yang paling banyak kalau di luar negeri itu kan babi gitu kan. Makanya dibikin. Di Indonesia sangat, ketika sedikit jumlah bahan bakunya, harganya jadi nggak ekonomis. Masalahnya nggak ekonomis aja. Nggak kok, dari mikroorganisme jadi halal. Mantap ini. Dan jadi bisnis baru kalau gitu ya, kita nanti koleng-koleng lah Mas ya. Kita kembangkan industri halal itu sebabnya nih perlu dibuat startup untuk mendukung industri halal ini gitu loh. Selama ini kan kalau kita bahas startup kok ya sekarang memang sudah banyak kan. Itu sama Mas, itu jadi itu sama pertanyaan persis dari KNIKS ya, ada divisi riset. Waktu itu kita diajak riset juga terkait dengan itu. Ini kalau misalnya orang mau bikin startup halal gimana sih? Bikin apa sih? Itu kita aja masih kurang Mas. Akhirnya kita waktu itu berikan ini loh potensi-potensi kalau mau mengembangkan startup yang udah bisa sampai unicorn gitu kan ya, apa saja bidangnya. Yang paling berkembang memang terkait dengan makanan ya, lebih ke suplemen ya. Kalau di makanan suplemen selain teknologi ya. Tapi yang saya mau emphasize, yang tekankan tadi sampaikan Mas Kurnia, bahwa memang kayaknya perlu kita ya startup gitu kan ya, yang memang ke arah sana, ke arah halal, ke arah yang mendukung industri ini, sehingga memang nanti baru kerasa. Dan itu harusnya ya, kalau menurut hemat saya itu harus ada campur tangan dari pemerintah juga ya, supaya kalau dibebaskan itu kita agak berat tuh kalau namanya startup ya. Oke, jadi kesimpulannya dari kita kan tadi udah bahas banyak ya, mulai dari apa sih halal industri, tren dan lain sebagainya gitu kan, opportunities dan lain sebagainya. Kemudian bahkan mumpung bulan Ramadan nih, ini mungkin bisa jadi kasarnya awal permulaan kita nih, mumpung momennya lagi dapat kan di bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa nih kesimpulannya nih dari pembicaraan kita barusan semuanya nih. Kalau ngidul ya, kita ngobrol kemana-mana, tapi menarik sih ya Mas Kurnia. Iya, pertama kalau buat saya ya, kembali menekankan bahwa industri halal ini adalah representasi dari bagaimana Islamic economics itu diimplementasikan. Ya, karena ini bagian dari implementasi ekonomi syariah, ekonomi Islam, ya industri halal ini harus berlaku untuk semua, gitu kan ya. Dan memang harus seperti itu.
sifatnya harus universal gitu kan ya, bukan hanya untuk kaum Islam saja, semuanya bisa rahmatan lil alamin tadi. Sehingga ketika ini menjadi milik semuanya, merasakan manfaatnya, saya yakin ya bahwa prinsipnya kan demand create market ya. Ya. Ya kan? Selama ada pasarnya, pasti marketnya akan ada. Ya. Tinggal jangan sampai kita hanya jadi penonton, maksudnya konsumer saja kan ya Mas. Gitu. Gimana kalau Mas? Nah, ya itu menarik sih. Jadi kan kalau kita bahas terkait konsumen dan lain sebagainya, jadi kita tahu bahwa tren opportunities dari halal industri ini masih sangat terbuka luas ya kan. Bahkan dari riset kan saya pernah baca bahwa di tahun 2030 itu umat muslim di dunia itu jumlahnya itu lebih dari 2,2 miliar. Nah, kebayang kan berarti tadi demand create market. Marketnya gede nih, tinggal kita bikin demand-nya aja. Maka opportunities itu masih sangat terbuka luas. Kembali lagi, jangan sampai ya kita cuma jadi konsumen aja. Iya, benar. Makanya sedih sekali kalau misalnya kita hanya melihat ya. Dan momen Ramadan ini menurut saya bisa menjadi momen untuk kita semua kontemplasi kan ya. Coba untuk berbenah diri kembali gitu kan ya, bukan hanya dari sisi ruhiyah kita ya, ruhiyah tetap, tapi dari sisi visi juga kita perlu bangun ya, bagaimana industri halal ke depan ini, mumpung spiritnya itu ada gitu kan ya, semua orang lagi baik semua nih, semuanya berubah jadi baik lah kalau misalnya ini kan, tobat semua itu kan. Nah ini jadi momen yang bagus untuk memperbaiki visi gitu ya Ramadan ini, dan juga silahkan sekarang ya para pelaku industri halal untuk memanfaatkan ini gitu kan ya, momen ini. Istilahnya kalau dalam konteks syariah kan disebut namanya keberkahan kan ya. Iya. Bahwa bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan. Salah satunya apa? Ya tadi industrinya, ekonominya bergerak, manfaatkan, jangan sampai kita ketinggalan gitu kan ya. Buat siapa saja, sehingga semua orang berkah itu mendapatkan kebahagiaan gitu kan ya, yang mungkin sebelumnya tidak ada pendapatan, jadi bulan Ramadan menjadi ada pendapatan gitu kan ya. Awalnya mungkin bisnisnya kurang berkembang, jadi dengan bulan Ramadan ini menjadi berkembang. Selain ya, yang lupa bulan Ramadan ini juga memang kita diminta untuk lebih banyak beribadah ya, berserah diri, mendekati kepada ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya, tapi ya setuju sih ketika bulan Ramadan ini bisnis itu malah berputar lebih cepat ya kan. Ya. Kalau kita lihat aja biasanya jam 3 masih tidur, sekarang jam 3 di TV aja udah rame ya. Kemudian ya kan udah rame gitu kan. Kemudian mulai dari kajian dan acara-acara lainnya, kemudian juga orang berjualan juga semakin banyak gitu kan. Nah, diharapkan ya nanti bisa dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, tetapi ya jangan lupa diurus sertifikasi halalnya ya. Setuju, dan juga Mas, bulan Ramadan ini kita kenal namanya mudik Mas. Oh iya. Mudik itu pemerataan ekonomi. SDG ya. Bawa angpau gitu kan, bawa ini ke daerah-daerah gitu kan ya, ke sana. Itu juga menurut saya salah satu bagian tadi ya, bagaimana menggerakkan ekonomi. Jadi SDG nomor berapa ini? Pemerataan pendapatan. Oke, mungkin itu saja. Ya. Pembicaraan kita udah sangat banyak, sangat lama. Mungkin lain kali kita bisa coba lagi ya. Siap. Lebih fokus ke keuangan syariah. Asik. Yang masih tertinggal. Iya, boleh. Siap. Mumpung bulan Ramadan, minal aidin wal faizin dulu dong. Mohon maaf lahir batin juga. Semoga amal ibadah kita diterima dengan hasil yang optimal, Mas. Amin. Siap. Ayo Sobis SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar ya. Jangan lupa sebarkan podcast ini ke platform media sosial masing-masing ya. SBM ITB for the greater good.